materi terakhir ya, The Art of Flying. Nanti juga ini materi versi audionya akan dikirimkan di grup ya. Nanti saya minta tolong Rian juga kirimkan, ada slide-nya juga, ada materinya. Tapi saya akan ulas sedikit, akan saya bahas sedikit. Jadi ada satu profesor dari Toronto University namanya Kang Lee, itu ada videonya di TEDx kalau teman-teman melihat yang mungkin lebih banyaknya. Itu bilang bahwa kebohongan yang baik ya, kebohongan yang baik ya. Kebohongan yang bisa dibilang yang ideal itu biasanya punya dua komponen, yaitu komponen mind reading atau seberapa jago sih kita bisa baca perasaan orang, pemikiran orang, apa yang dia rasakan. Dan yang kedua adalah self control atau seberapa jago sih kita bisa mengendalikan diri kita, emosi, ekspresi dan segala macam. Nah, dua hal ini sebenarnya berkembang dari usia 2 tahun seorang anak. Kenapa? Karena ternyata perkembangan kognitifnya juga mulai berkembang. Walaupun sebenarnya kalau ngomongin soal neokortex atau otak depan, itu kan sebenarnya baru berkembang di usia 14 tahun. 14 sampai 21. Makanya ada istilah quarter life crisis. Kenapa? Karena itu momen dimana kita mulai membandingkan hidup kita dengan orang lain, mulai berpikir tentang baik buruk, benar salah. Itu lebih kompleksnya di 14 sampai 21 tahun. Tapi perkembangan kognitif yang awal dari bahasa, yang tadi saya bilang ya benar salah, baik buruk, itu di 2 tahun itu sudah mulai muncul. Nah, karena kognitifnya berkembang, maka imajinasinya bisa jadi juga turut berkembang naik, dan tanpa sadar seorang anak itu bisa berbohong bukan untuk menyakiti orang lain, tapi alasannya biasanya bohongnya cuma untuk dapat sesuatu yang diinginkan, atau yang kedua adalah menghindari sesuatu yang nggak diinginkan. Misalnya mau diomelin, kemudian dia menghindar. Jadi elemen ini sudah mulai muncul, startnya itu di usia 2 tahun seorang anak. Dan kalau ngomongin soal pembohong ya, yang profesional, saya juga pernah bahas nih di podcast, itu biasanya harus punya dua skill utama. Ya. Teman-teman tahu ini biar ini aja, biar tambahin referensi. Skill pertamanya adalah skill rasionalisasi. Yaitu skill gimana kalau misalnya kebohongan yang ketahuan, tapi bisa dibuat jadi masuk akal. Ya kasarnya ini skill ngeles gitu. Kemampuan untuk ngeles. Gitu. Jadi rasionalisasi. Jadi menjadikan kebohongan tindakannya itu jadi masuk akal untuk orang lain. Nah, yang kedua, ada yang namanya skill menciptakan cerita, menyatukan imajinasi dengan realita, dan akan menjadi satu kebohongan yang aktif. Jadi kan kebohongan dibagi jadi dua, pasif dan aktif. Kalau pasif itu menutupi sesuatu, atau biasanya nggak mengungkap sesuatu yang harusnya diungkap, lebih milih berdiam diri, pura-pura nggak lihat, pura-pura nggak dengar, itu namanya kebohongan pasif. Nah, kalau kebohongan aktif itu merekayasa, seperti yang tadi teman-teman mungkin lihat di video Jessica, timeline-nya udah ada, kemudian akhirnya dia bisa menciptakan realita untuk diceritakan. Itu ya. Nah, kemudian dari prinsip-prinsip itu akhirnya ada satu kata kunci kebohongan. Prinsipnya adalah saya tahu bahwa kamu tuh nggak tahu apa yang sebenarnya saya tahu. Jadi kebohongan itu bisa tercipta, dan ada rumusnya, rumus lanjutannya. Agak ribet sih ya. Tapi ada rumus kemungkinan seorang berbohong itu dipengaruhi oleh 3 hal. Yang pertama, ya, ini kemungkinan probabilitas D-nya itu ketidakjujuran itu dipengaruhi oleh 3 hal, yaitu peluang. Ya, jadi kan kata Bang Napi dulu ya, kejahatan nggak terjadi karena ada niat pelaku, tapi juga kesempatan. Jadi peluang ini maksudnya kesempatan untuk bohong. Kemudian adalah dampak. Nah, dampak ini maksudnya nantinya adalah dampaknya ke orang lain, gimana membahayakan atau enggak. Dan yang terakhir yang saya bilang tadi adalah rasionalisasi. Kalau misalnya seseorang punya 3 elemen ini, ya, kemungkinan dia berbohong itu bisa lebih tinggi. Nah, jadi peluang untuk bohong, dampak dari kebohongan yang nggak membahayakan dirinya ya ini ya, bukan orang lain ya. Orang lain mah bodo amat, tapi nggak membahayakan diri, dan juga bisa merasionalisasikan atau bisa membuat masuk akal sebuah kebohongan. Nah, ini ada beberapa teknik, saya singkat aja ya, mungkin 3 menit, 4 menit. Nanti teman-teman juga, ini tekniknya sebenarnya sudah menjadi konsumsi umum. Cuma memang ada beberapa orang yang belum tahu tentang bahasanya. Jadi teknik investigasi klasik biasanya kan dibagi menjadi teknik intimidasi dengan maksa ngaku ya. Yang kedua teknik kekerasan fisik. Dan yang ketiga adalah teknik permainan psikologi, atau biasanya pakai posisi stres
atau pakai pakai hal yang nggak nyaman, orangnya dibuat nggak tidur, itu kan biasanya teknik klasik kalau misalnya mau tahu pelaku pembunuhan gitu kan, atau pelaku kejahatan. Nah, teknik ini berkembang ya di tahun 1950, jadi yang namanya teknik Reed. Ini dari ininya dari tokohnya John Reed. Jadi seorang seorang poligraf expert ya, dia memecahkan banyak kasus, tapi teknik ini agak maksa sih. Saya jelaskan sedikit langkah-langkahnya. Contohnya positive confrontation ini adalah teknik di mana seorang investigator itu biasanya bilang bahwa kamu tuh salah. Saya punya bukti bahwa kamu tuh salah. Buktinya bisa beneran, bisa direkayasa. Contohnya kayak mungkin ya polisi zaman dulu itu ngarang-ngarang bukti, kemudian ngelihat respon pelaku gimana. Jadi tujuannya untuk respon pelaku, melihat respon itu pertama. Nah setelah ini responnya muncul, ambil jeda, kemudian ke langkah kedua adalah kita berpura-pura kesalahan ini bukan punya dia tapi punya orang lain. Jadi sama-sama, oh ternyata teman kamu yang salah. Oh ternyata waktunya yang salah. Oh ternyata korbannya yang salah. Jadi shift the blame. Jadi berusaha menyalahkan orang lain. Berusaha nyalain orang lain. Setelah itu uh, pelakunya itu kan biasanya atau yang diinvestigasikan akan menunjukkan keberatan-keberatan. Nah itu di handle semua, di dibantah supaya memancing emosinya dia. Jadi nemuin alasan-alasan dia apa, dan baru langkah keempatnya ini jadi kayak permainan psikologis ya. Langkah keempatnya itu dibuat baik-baik lagi ya. Jadi pendekatannya itu udah mulai halus, dibuat tenang lagi. Jadi setelah emosi dibuat tenang lagi. Ini ada 8 step sih. Ya, 8 step. Ya. Tapi terakhirnya yang disayangkan adalah nantinya memang ini teknik yang membuat seorang pelaku tuh memaksa secara nggak langsung ya, terpaksa untuk ngaku. Dan dari historinya teknik read ini banyak akhirnya jadi salah salah tangkap ya, salah, dia bukan pelaku tapi akhirnya dia dipenjara, itu banyak kasusnya. Dan berkembang teknik kedua, ini juga dipakai di Indonesia ya teman-teman. Ini dipakai di Indonesia, Australia, New Zealand, dan Kanada, dan banyak lagi ya negara-negara, yaitu namanya peace method. Ini yang diajarkan di kepolisian, yang diajarkan di investigasi, yaitu teknik yang lebih manusiawi, teknik yang lebih pendekatannya adalah pelaku itu bisa diajak ngomong secara terbuka enggak. Nah itu peace method. Nanti saya akan bagikan keterangan-keterangannya ya tentang teknik investigasi ini. Ada juga yang namanya reality monitoring ya. Ya teknik ini teknik psikologis ya. Jadi ini meminjam pendekatan psikologis untuk melihat apakah seseorang itu berimajinasi atau memang mengungkap suatu hal yang fakta. Nah, semuanya nanti materi-materi lanjutan tentang lie detector, tentang teknik investigasi. Kalau teknik investigasi mungkin nyusul ya, karena saya buat dulu. Tapi kalau lie detector bisa hari ini mungkin dikirim, nanti mungkin agak malam ya. Dan minta tolong itu sih kalau dari saya. Semoga tekniknya dan juga penjelasan hari ini bisa bermanfaat untuk teman-teman. Soalnya udah tinggal 4 menit ya saya. Materinya cukup padat. Padat. Itu sih, saya kembaliin ke Rian.